Hi everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Jadi quick update aja karena update terakhir 10 jam yang lalu menurut saya sudah lumayan cukup lengkap. Yang kita updatekan saat ini adalah posisi harga sekarang dan gimana reaksinya pada area terakhir yang kita sempat updatekan. Jadi kalau teman-teman sempat nonton, ini nggak tahu ya, yang belum nonton bisa nonton dulu atau mau lihat dari sini juga nggak ada masalah. Yang kita lihat terakhir adalah Bitcoin itu ada potensi ketahan pada area $20.580. Reasonnya adalah karena di situ terdapat Fibonacci 61,8% dan juga di saat yang sama itu terdapat support ya atau potensi SNR dari pergerakan sebelumnya. Jadi kalau kalian lihat ini ada resist ya, sempat create base sedikit pada time frame 4 jam. Kalau dilihat lebih detail di time frame 1 jam tuh bisa kelihatan ya, ada sempat ketahan and then dia spike lagi lebih signifikan. Jadi area tersebut itu berpotensi menjadi SNR dan di saat yang bersamaan ketika kita tarik dari swing low to swing high-nya itu kedapatan level Fibo 61,8%. Jadi di area itu menurut saya area yang punya potensi lah untuk mendapatkan reaksi dari para buyersnya. Tinggal pertanyaannya adalah reaksi itu akan powerful atau tidak untuk memastikan Bitcoin masih ada dalam momentum bullishnya. Nah, sementara before kita lanjut lebih jauh, saya pengen update dulu dari sisi time frame daily. Jadi kalau misalnya daily kita close candle-nya mungkin ngebentuk semacam spinning tops atau ngebentuk semacam doji, which is itu closingnya di kisaran 2900, itu bisa jadi indikasi yang lumayan positif ya. Mengingat pada penurunan terakhir kita berarti mendapati posisi yang cenderung indecisive atau indecision ya. Indecisive atau indecision ya. Intinya ketidakpastian di sana. Anggapannya ada selling pressure yang terjadi pada tanggal 6, kemudian somehow di tanggal 7 selling pressure-nya berhenti atau sellersnya berhenti. Jadi antara memang sellersnya yang sudah tidak mau melanjutkan progress sell-nya mereka atau berarti buyersnya sudah mulai mempertahankan pada kisaran area tersebut. Jadi doji itu bisa menjadi dua arti. Yang penting adalah konfirmasi candle-nya pada hari berikutnya. Dan buat teman-teman yang mungkin konservatif ya bisa tunggu time frame daily closing, tapi buat teman-teman yang agresif bisa follow by the progress in the hourly time frame. Jadi kalau kita lihat saat ini sideways ini lumayan berarti ya kalau menurut pandangan saya karena selling pressure-nya yang tadinya agresif, pullback, and then agresif, and then tiba-tiba sideways ya, baru kemudian dia start going up. Jadi somehow di level ini tuh memberikan semacam petunjuk bahwa ada potensi either itu sellers atau buyers seperti yang tadi saya bilang itu berusaha untuk mempertahankan harga ini. Kalau sellers mungkin tidak mempertahankan harga ini ya, tapi setelah dia nyentuh harga tersebut kayak saya nggak tertarik jual lagi, kayaknya udah cukup lah di harga segini, takutnya malah setelahnya naik gitu ya. Dan kenapa bisa naik ya karena ada demand ibaratnya pada area tersebut. Alright. Nah, untuk time frame 4 jam saya remind lagi coba untuk di follow up trendline yang saya sempat share di video terakhir. Kemudian area support level masih sama di Fibo 61,8. Jadi ada ekspektasi juga harga ada kemungkinan ya bisa ngebentuk semacam double top dulu baru kemudian dia break ya, atau baru kemudian dia pelan-pelan coba recover di atas 21.000. Tapi menurut saya terlalu awal untuk kita berkata seperti itu karena takutnya teman-teman malah jadi FOMO ya. Kalau saya personally saya lebih prefer menunggu hingga adanya konfirmasi untuk reversal. Yang saya lihat saat ini itu di time frame 1 jam sebetulnya nggak terlalu kelihatan ya ada potensi reversal itu. Tapi kalau teman-teman mau lebih detail, kalian pengen lebih entry lebih awal, kalian bisa berpatokan pada time frame 15 menit. Jadi di time frame 15 menit kita lihat sebelumnya sudah terdapat semacam low price sebelum akhirnya dia break dan create lower low. Nah, untuk itu di area terakhir ini adalah area akumulasi sellers terakhir ya. Jadi teman-teman lihat di sini dia naik and then dia pull back seperti semacam 100% pullback ya atau inverse V formation. And then kalian bisa lihat terdapat sebuah sideways dan sideways ini biasanya dipicu oleh ada buyers
pada level tersebut, tapi di saat yang bersamaan sellers yang masuk dari sini itu berusaha untuk jual terus ya. Every time harga nyentuh resistance, jual. Jadi terbentuk yang namanya equilibrium di sana atau keseimbangan antara buyers dan sellers, walaupun untuk jangka waktu yang pendek, tapi ini bisa menjadi indikasi untuk kita melihat bahwa ternyata sellersnya sudah bisa dibilang mau masuk kembali pada harga tersebut, dan alhasil at some point sellers lebih dominan dibanding buyersnya, jadi menyebabkan harga harus didiskon ya. Bayangkan teman-teman kalau punya toko, kalian punya barang dan kalian pengen cuci gudang, makanya diskon besar-besaran ya kan, supaya ada orang yang mau beli. Nah, simpelnya seperti itu. Setelah harga turun menyentuh level 20.580, which is kita sudah bahas di video sebelumnya, yaitu Fibonacci 1,8 dan area support dari resistance sebelumnya serta potensi mendekati trendline. Rupanya ada reaksi dari para buyers kita, terlihat mereka tertarik minimal untuk mempertahankan harga di atas ini ya, sehingga harga kembali naik dan testing terhadap area sebelumnya. Dan ingat teman-teman, karena di sini sebelumnya terdapat pergerakan yang terbentuk dari ketidakseimbangan antara supply dan demand sehingga perlu terjadi diskon. Nah, pada saat harga kembali ke level tersebut, logiknya kita seperti apa teman-teman? Harusnya untuk retail, ini nih harga terakhir nih kita nge-sell, terus harganya turun lumayan mantep, balik lagi ke harga awal, saatnya short kembali. Nah, situasi ini itu akan menjadi konfirmasi kita kalau somehow sellers tidak mampu create yang namanya lower low, bahkan dia create yang namanya higher low. Nah, ini tuh udah menjadi indikasi awal ya untuk potensi adanya reversal pada Bitcoin dari time frame yang lebih kecil. Jadi kita bisa identifikasi dari sana, kita coba lihat dulu bagaimana penurunannya, apakah dia akan tertahan di kisaran area tertentu. Sebagai contoh ya, ini kan tadinya resist, and then dia break. Nah, pertahankan nih di atas area resistnya dan akhirnya ngeflip level tersebut jadi support. Oke, nah itu clue-nya adalah tergantung dari pergerakan saat ini. Jadi ya mumpung ini time frame-nya 15 menit, saya upload video ini mungkin sekitar jam 4 lewat, ya teman-teman bangun pagi nanti jam 6, jam 7 udah bisa tahu jawabannya gitu ya. Saya pikir itu dulu untuk update saya seputar Bitcoin. Jadi quick aja, sharp aja. Ekspektasinya adalah bisa breakout dari sellers terakhir and then pullback berikutnya. Itu harusnya menurut saya bisa menjadi konfirmasi kita untuk memanfaatkan, barangkali pengen dimanfaatin. Oke, so I think that's it everybody. Thank you so much for watching. I hope kalian bisa mendapatkan informasi dari apa yang saya sampaikan di video ini. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. Sehat-sehat selalu buat kita semua. God bless everyone. Have a nice day guys and cheers. Bye bye.